Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada pertemuan sekarang kita akan mulai materi yang kelima, yaitu kelahiran dan sebelum kenabian. Khususnya selain pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Terkait dengan kelahiran Rasulullah SAW, maka ulama berbeda pendapat terkait dengan penanggalannya. Yang dapat dipastikan adalah Rasulullah lahir pada hari Senin, dan kalau dilihat dari tanggal-tanggal kalender modern, karena kalender masa lalu sudah bisa diprediksikan perhitungannya, hari Senin itu tanggal berapa aja di bulan Rabiul Awal, maka yang salah satu pendapat yang saya kira cukup kuat bahwa hari Senin itu tanggal 9 Rabiul Awal di tahun gajah. Karena kalau tanggal yang lain termasuk di antaranya tanggal 12, ternyata dilihat di kalender itu bukan hari Senin ya. Jadi tanggal 9 Rabiul Awal kemungkinan lebih mendekati kebenaran. Lalu ada banyak peristiwa dan kisah-kisah hadis-hadis terkait kelahiran Rasulullah SAW, walaupun riwayatnya sebagian lemah-lemah, tetapi bisa kita ambil hikmahnya bahwa Rasulullah ketika lahir, di antaranya ya, ibunya bermimpi melihat cahaya yang keluar menerangi sampai ke istana-istana di Syam. Yang jelas Rasulullah SAW lahir dari ibunya yang bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Kemarin saya sempat bertanya siapa nenek Rasulullah SAW melalui kuis. Maka Rasulullah punya nenek dua ya. Yang pertama adalah Fatimah, yang kedua adalah Barroh. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak bingung lagi kalau ditanya siapa nenek Rasulullah. Maka nenek Rasulullah adalah Fatimah dan Barroh. Kalau kakeknya ada Abdul Muthalib dan ada Wahab. Dan yang unik dari ayah ibu Rasulullah, ternyata kakek nenek Rasulullah semuanya sama-sama keturunan Kilab. Jadi Rasulullah ternyata memang ya, karena kalau zaman dulu mungkin satu kota, atau bukan kota ya, mungkin istilahnya dusun ya, atau satu perkampungan di kota Mekah, ya orangnya itu lagi, semuanya masih dalam ikatan keluarga, sehingga sangat wajar kalau misalkan pernikahan antar sepupu, pernikahan ini ya masih keluarga-keluarga yang dekat, sehingga mudah ditemukan satu leluhur bersama. Rasulullah SAW yang jelas lahir di kota Makkah pada tahun gajah, ibunya Aminah, dan ayahnya adalah Abdullah, yang Abdullah pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Abdullah wafat ketika sedang berdagang ke Syam dan meninggal di kota Yathrib atau Madinah sekarang. Kelahiran Rasulullah disambut sukacita oleh orang-orang karena memang Rasulullah kelahirannya termasuk yang dinanti-nanti, diantaranya adalah oleh kakeknya sendiri, yaitu Abdul Muthalib, yang mana ketika Rasulullah SAW lahir, maka segera dibawa ke Ka'bah, lalu diberi nama dan didoakan dengan doa yang panjang. Rasulullah kemudian diberi nama Muhammad, suatu nama yang artinya orang yang terpuji, yang mana nama tersebut asing di masyarakat. Banyak usul bahwa namanya yang lain saja gitu kan. Tapi Abdul Muthalib
ini nama Rasulullah adalah Muhammad, dan nama ini merupakan anugerah dari Allah. Kenapa? Karena Muhammad itu namanya sangat baik, artinya yaitu yang terpuji. Tidak terbayang bila nama Rasulullah artinya jelek, atau nama-nama yang berbau kemusyrikan seperti nama paman-pamannya seperti Abdul Uzza atau nama-nama yang lain ya, seperti Abdul Manaf, Abdu yang pada bukan selain Allah, maka ini akan menjadi nama yang buruk. Dan kalau misalkan nama Rasulullah itu jelek, karena pada zaman tersebut banyak sekali nama-nama yang kiranya tidak baik untuk diberikan, ternyata malah menjadi nama orang-orang. Jadi nama Rasulullah adalah salah satu keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga namanya adalah nama yang sangat baik. Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam disusui setidaknya oleh 4 perempuan. Yang pertama adalah ibunya sendiri, yaitu Aminah. Yang kedua adalah Athwaibah, salah satu budak dari Abu Lahab. Abu Lahab walaupun nanti akan menjadi penentang Islam yang sangat kuat, paman Rasulullah sendiri, namun ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab sangat senang dan sempat berharap ingin mendapat pengurusan Rasulullah. Salah satu bentuk dari memberikan manjanya Abu Lahab memanjakan Rasulullah adalah dengan menyediakan budak untuk menyusui Rasulullah SAW, yaitu bernama Athwaibah. Kemudian Rasulullah juga dititipkan untuk menyusui kepada Halimah, dan juga Rasulullah punya ibu asuh yang juga menurut ulama rasanya sempat menyusu, yaitu adalah Ummu Aiman atau Barokah bin kalau tidak salah Sa'labah, saya lupa siapa ayahnya Barokah. Oke, karena Rasulullah disusui oleh sejumlah perempuan, maka Rasulullah memiliki sejumlah saudara susuan yang dalam Islam posisi ibu susu sama dengan posisi ibu kandung dalam hubungan mahram, termasuk dengan saudara susu. Makanya hati-hati teman-teman ketika teman-teman punya anak berhubungan dengan susu menyusui, maka jangan dilupakan siapa yang pernah menyusui anaknya, karena dalam Islam menjadi mahram ya, secara batasan aurat, secara batasan pernikahan, hati-hati saudara susu asal menerima donasi, misalkan air susu ibu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu kecilnya itu, karena kota Mekah itu kota pusat perdagangan, pusat ibadah haji, maka banyak bahasa itu bercampur-campur dengan bahasa dari negeri-negeri jauh yang bukan murni bahasa Arab. Oleh sebab itu, maka Rasulullah SAW dititipkan kepada perkampungan Bani Sa'ad, Arab Baduy, yang mana diharapkan Rasulullah SAW memiliki bahasa yang fasih dan jauh dari wabah penyakit, karena di kota Mekah yang banyak jamaah haji, maka sangat rentan terhadap penyebaran wabah penyakit. Jadi diharapkan dengan tinggal di desa, di tempat Arab Baduy yang berpindah-pindah mengikuti padang rumput untuk hewan ternaknya, maka Rasulullah diharapkan punya badan kuat, mandiri, bahasa Arab yang fasih, dan terjauh dari wabah penyakit. Jadi ya, tempat perawatannya adalah perkampungan Bani Sa'ad, dan orang yang merawatnya adalah Halimah Sa'diyah ya, Halimah dari perkampungan Bani Sa'ad. Halimah As-Sa'diyah, Halimah dari perkampungan Bani Sa'ad. Halimah pada awalnya datang dengan rombongan untuk mencari anak yang ingin disusukan oleh Halimah dan kaumnya. Ternyata saat sedang mencari bayi, hanya Halimah yang tidak mendapatkan anak untuk disusui. Padahal Halimah sedang dalam keadaan sangat miskin, sebagaimana sedang terjadi masa paceklik, sehingga unta betinanya kurus, keledai betinanya loyo, anaknya sendiri kehausan, kekurangan air susu, dan saat sampai Mekah sudah berjalan jauh tidak mendapatkan bayi yang diharapkan untuk disusui, maka Halimah pun sedih. Akhirnya Halimah
agar tidak malu karena tidak berhasil mendapatkan bayi, maka ia pun juga ya menerima Rasulullah walaupun yakin bahwa imbalan dari keluarganya akan sedikit karena Rasulullah diketahui anak yatim. Begitu. Dan perkampungan Bani Sa'ad ini yang saya dapatkan adalah di sekitar Taif, artinya tidak begitu jauh dari Mekah sebenarnya. Oke. Lalu saat Halimah yang tadi awalnya miskin, kemudian untanya kan susu dan loyo mengasuh Rasulullah, maka Halimah yang awalnya air susunya itu habis, bahkan anak bayinya sendiri kehausan dan menangis, maka Halimah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, air susunya menjadi melimpah, mencukupi untuk Rasulullah bahkan untuk anaknya sendiri sehingga sampai semuanya kenyang. Dan saat dilihat unta betina milik Halimah itu awalnya kering karena sudah kelaparan, maka unta milik Halimah mengeluarkan susu yang sangat banyak sehingga keluarga Halimah termasuk dia dan suaminya kenyang meminum air susu unta yang diperas. Kemudian keledai betina yang ditungganginya yang awalnya menjadi beban dari rombongan karena sangat lambat menjadi sangat cepat dan mengagetkan orang-orang. Oke, dan sampai perkampungan pun Rasulullah ini ya terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terbukti dengan kambing-kambing Halimah yang menjadi subur, yang mana keluarga Halimah menjadi sangat makmur, sedangkan orang lain kambingnya miskin-miskin. Walaupun mereka diminta untuk ikut kepada kambing-kambing Halimah dalam ini ya mencari padang rumput, ternyata tetap saja hanya kambing milik Halimah yang subur. Nah, ketika sudah besar, sudah usia 2 tahun, seharusnya kan sudah tidak disusui lagi tuh. Ternyata Halimah merasa tidak ingin kehilangan Rasulullah SAW, termasuk keberkahan yang ia dapat melimpah-limpah. Akhirnya dia memelas kepada ibunya Rasulullah untuk dilanjutkan saja susuannya, diperpanjang sampai batas waktu yang belum ditentukan. Akhirnya Aminah pun karena dibujuk begitu kuat dengan berbagai macam alasan, maka mengizinkan Rasulullah untuk tetap diasuh di perkampungan Bani Sa'ad. Nah, namun saat usia 4 tahun, Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril ketika sedang bermain, dibelah dadanya, dan akhirnya mengagetkan teman-temannya yang masih kecil semua, dikira Rasulullah dibunuh saat orang-orang dari perkampungan Bani Sa'ad segera datang menolong Rasulullah. Rasulullah sudah dalam keadaan pucat, dadanya sudah dibelah, sudah dibersihkan organ-organnya dan dikeluarkan bagian yang hitamnya, dan diberi stempel kenabian berupa bulatan di punggung, bulatan-bulatan yang tumbuh rambut-rambut halus, yang itu merupakan ciri khas dari para nabi. Ya, atas ketakutan Halimatus Sa'diyah melihat Rasulullah SAW dilihat dadanya ada bekas jahitan pembelahan, takut Rasulullah kenapa-napa, nanti dimintai pertanggungjawaban, maka Halimah pun mengembalikan Rasulullah kepada ibunya di Makkah. Namun ternyata kebersamaan ia dengan ibunya tidak bertahan lama karena Aminah meninggal di Abwa, di perkampungan Abwa ketika pulang berziarah pada makam suaminya Abdullah bersama dengan keluarganya Abdul Muthalib dan Ummu Aiman. Rasulullah yang usia 6 tahun akhirnya dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib, diistimewakan. Namun akhirnya Abdul Muthalib juga usianya tidak panjang sehingga dirawat di keluarga Abu Thalib yang sebenarnya Abu Thalib itu dalam keadaan yang miskin. Tetapi Abu Thalib mendapatkan keistimewaan dari keluarga Rasulullah untuk akhirnya merawat Rasulullah yang masih kecil. Awalnya bahkan Abu Lahab pun ingin sekali untuk merawat Rasulullah ketika kecil. Abu Lahab yang nantinya akan menjadi penentang Islam yang sangat keras. Nah, ketika usia 12 tahun, Rasulullah sudah berdagang ke Syam. Namun di perjalanan, Rasulullah diminta pulang oleh satu rahib bernama Al-Bahira karena melihat tanda kenabian berupa awan-awan yang mengejar Rasulullah SAW supaya tidak kepanasan. Dan saat dicek punggungnya, ternyata ada stempel kenabian berupa bulatan di punggung yang tumbuh
rambut-rambut. Maka Rasulullah pun diminta untuk pulang supaya dijauhkan dari kejahatan Bani Israel. Karena Bani Israel dulu memang menanti Nabi yang mereka sebut-sebut, diviralkan, dikabarkan di Alkitabnya, di kitab-kitabnya. Namun yang mereka benar-benar tidak duga adalah bahwa Nabi terakhir itu dari Arab, dari orang-orang keturunan Ismail, bukan dari keturunan Bani Israel. Nah, Rasulullah suatu usia 20 tahun ikut perang Fijar membantu keluarganya dari Quraisy, yang dimana Quraisy juga meminta keluarga besarnya yang lebih besar lagi itu dari Bani Kinanah melawan kabilah Qais Ailan dalam perang Fijar atau perang Durhaka karena terjadi pada bulan Haram. Rasulullah menjadi ini ya, urusan untuk memungut anak panah pada saat itu. Oke, lalu ini ada peristiwa Hilful Fudul atau satu kesepakatan yang artinya adalah perjanjian yang untuk menguatkan tekad untuk ini ya, menuntaskan agar kota Mekah tidak dizolimi baik ia dari kabilah manapun. Karena pada zaman dahulu kan benar atau salah yang penting satu kabilah maka dibela. Maka dengan Hilful Fudul untuk kota Mekah, tanah haram, maka diharamkan ada kezoliman terkait dengan ada pedagang dari kabilah Zubaid yang ternyata dizolimi oleh Al-As bin Wa'il, dan akhirnya karena ia terus naik ke Bukit Abi Kubais dan akhirnya bersyair memaki kelaliman, kesedihan yang sedang ia alami, maka orang-orang pun akhirnya bersepakat untuk Hilful Fudul dan Rasulullah pun akhirnya bersepakat untuk menjadi anggota Hilful Fudul untuk membela kota Mekah dari kelaliman walaupun berbeda kabilah. Merupakan yang unik karena pada zaman dahulu kabilah manapun asal satu kabilah maka itu yang dibela. Nah, Rasulullah juga mengalami satu buah kejadian yaitu renovasi Ka'bah. Pada saat itu Ka'bah sudah dalam keadaan keropos karena banyak banjir dan diserang oleh pasukan kuda juga. Agar tidak ambruk maka akan dibangun ulang Ka'bah itu dari pondasinya. Namun mereka khawatir bahwa Ka'bah itu Allah marah. Akhirnya mereka sempat khawatir siapa yang mau merobohkan pertamanya. Ternyata karena tidak ada yang muncul terus daripada Ka'bah rubuh begitu saja, muncul Al-Walid bin Al-Mughirah dari kabilah Al-Makhzum untuk akhirnya dia merobohkan Ka'bah terlebih dahulu dan ternyata saat dilihat maka ia baik-baik saja, maka orang pun mengikutinya, tidak ada hal buruk yang terjadi. Lalu Rasulullah, tadi pembangunan renovasi Ka'bah itu dipimpin oleh arsitek bernama Bakum, sedangkan dananya adalah dari masyarakat Arab, yang mana mereka takut terhadap Allah, sehingga renovasi Ka'bah menggunakan harta yang halal saja, tidak boleh harta yang dari harta maksiat, tidak boleh harta dari harta zolim, ataupun harta riba. Namun karena kurang dana, maka Hijir Ismail tidak ditinggikan, sehingga Ka'bah menjadi kubus yang sebenarnya tidak kubus ya. Hijir Ismail menjadi rendah, padahal itu masih bagian dari Ka'bah. Karena Rasulullah kemudian nanti ada pertentangan siapa yang meletakkan Hajar Aswad, batu di Ka'bah. Akhirnya Rasulullah SAW mendapat kehormatan tersebut. Pada mulanya mereka hampir bunuh-bunuhan, namun akhirnya demi tidak terjadi peperangan berdarah antara sesama pembangun Ka'bah, akhirnya mereka bersepakat siapa yang datang ke dalam Ka'bah, masuk terlebih dahulu tempat mereka rapat, maka dia menjadi hakimnya. Dan Allah berkehendak Rasulullah yang masuk, maka Rasulullah pun diminta untuk menyelesaikan menjadi hakim mereka, maka Rasulullah pun membentangkan satu buah kain, yang mana kain tersebut di tengahnya disimpan Hajar Aswad yang dipersengketakan. Lalu ramai-ramai pemimpin kabilah memegang pinggir-pinggir kainnya, sehingga setiap kabilah, pemimpin-pemimpin kabilah, perwakilannya mendapat kehormatan untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Setelah dekat, barulah Rasulullah yang memindahkan langsung dari tempat yang sangat dekat tersebut ke tempat awal dari Hajar Aswad. Dengan ini semua orang menerima keputusan Rasulullah dan lekatlah gelar Al-Amin atau orang yang dipercaya
kepada Rasulullah yang memang sebelumnya Rasulullah pun sudah dipuji-puji banyak orang. Selain itu Rasulullah juga dikenal Al-Amin dan menjadi lekat karenanya, karena Rasulullah tidak pernah berdusta dan sangat amanah, yang mana orang-orang tuh hanya tidak melihat sesuatu dari Rasulullah kecuali kebaikan. Mungkin itu ya untuk pembahasan sekarang. Mudah-mudahan teman-teman sudah mengerjakan kuisnya. Untuk itu, apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung di chat ya di layar supaya saya bisa langsung baca. Saya sedikit bahas dari kuisnya. Soal pertama, hari apa Rasulullah lahir? Maka kita tahu itu hari Senin. Itu yang sahih. Justru tanggal yang ulama berbeda pendapat. Perempuan yang tidak menyusui Rasulullah itu Atikah ya, karena sisanya Suwaibah, Ummu Aiman, Halimah, dan Aminah semua diriwayatkan menyusui Rasulullah. Lalu, mengapa Halimah mau menjadi ibu susu Rasulullah? Maka pada awalnya adalah karena tidak ada bayi lagi yang bisa disusui oleh Aminah dari kota Mekkah. Nah, jadi mungkin seperti anak buangan, karena anak yatim yang diyakinkan akan sedikit imbalannya kalau menyusui Rasulullah. Kemudian kapan Rasulullah dikembalikan pada ibunya? Ini usia 4 tahun ya, 4 tahun setelah peristiwa pembelahan dada, karena Halimah khawatir terjadi hal buruk pada Rasulullah setelah peristiwa pembelahan dada. Kemudian yang dilakukan malaikat Jibril adalah membelah dada Rasulullah untuk disucikan. Rasulullah tercatat 2 kali dibelah dadanya. Yang pertama karena tadi ya Rasulullah suatu kecil, yang kedua suatu Rasulullah sebelum Isra Mi'raj bertemu dengan Allah, itu 2 kali peristiwa pembelahan dada Rasulullah oleh malaikat. Kemudian di mana Rasulullah diasuh ketika bayi, maka di perkampungan Bani Sa'ad oleh Halimah tuh Sa'diyah, Halimah dari Bani Sa'ad. Halimah As-Sa'diyah ya, Sa'diyahnya sendiri sudah Bani Sa'ad. Kemudian di mana dan kapan ibu Rasulullah wafat? Maka sepulang ibu Rasulullah dan rombongan pulang dari menziarahi makam ayah Rasulullah di perkampungan Abwa. Kemudian siapa yang menjaga Rasulullah kecil sampai diangkat menjadi nabi? Maka bukan Abdul Muthalib, dia bukan kakeknya karena meninggal di usia Rasul 8 tahun, tetapi Abu Thalib yang menjadi kepala kota Mekkah pada saat itu adalah Abu Thalib. Apa perang yang dialami Rasulullah sebelum menikah dengan Khadijah? Namanya perang Fijar. Sisanya bukan perang yang ini ya, perang Bu'ats itu perang antara orang-orang di Madinah, Yastrib saat itu. Kemudian perang Ahzab dan Hunain itu perang nanti setelah peristiwa hijrah. Kalau perang Al-Fil itu ya peristiwa Abrahah, itu bukan perang yang dialami Rasulullah karena Rasulullah belum lahir. Kemudian kesepakatan Hilful Fudu adalah menjaga Makkah dari kezaliman walaupun berbeda kabilah. Siapa yang merobohkan Ka'bah pertama saat renovasi adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian siapa arsitek Ka'bah adalah Bakum dari Romawi. Kemudian yang diperebutkan orang-orang sampai harus menjadikan Rasulullah sebagai hakim dan diberi gelar Al-Amin adalah berebut peletakan Hajar Aswad setelah selesai renovasi. Itu ya teman-teman, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Saya tunggu. Mudah-mudahan teman-teman ini ya menikmati. Oh, ini ada pertanyaan. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati kajian ini, bisa didapatkan ilmunya. Ada pertanyaan dan jelas ya. Ini pertanyaan, Afwan izin bertanya, Ustadz, apakah hanya Rasulullah yang dibelah dadanya? Mengapa ya nabi-nabi yang lain tidak? Saya belum menemukan riwayat dari nabi-nabi lain. Mudah-mudahan bisa saya cari ke depannya. Tapi kalau benar nabi-nabi lain tidak dibelah dadanya dan hanya Rasulullah saja, maka ini merupakan keistimewaan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah menerima beban yang berbeda dengan nabi yang lain ya. Nabi yang lain hanya diutus pada kaumnya pada waktunya saja, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bebannya seberat bumi, seluruh manusia. Nabi akhir zaman, nabi yang unik karena umatnya mengalami satu hal yang serius, yaitu seluruh ujian para nabi dihadirkan ke zaman sekarang, tapi nabinya sudah diwafatkan. Inilah kita.
Jadi Rasulullah mendapatkan ujian yang sangat serius sehingga Rasulullah yang dibelah dadanya untuk disucikan, mendapatkan keistimewaan seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa menemukan referensi yang memastikan hal tersebut, tapi untuk sejauh ini yang saya pelajari, memang Rasulullah saja yang dibelah dadanya. Oke, ada pertanyaan lain? Untuk teman-teman yang ingin belajar Sirah Nabawi lebih dalam, tentu pasti tidak cukup dengan online ya. Ada daurah-daurah yang memang offline, yang memang harus datang tatap muka, mungkin bisa sebulan 2 bulan lamanya. Jazakallahu khairan katsiran wa iyyakum. Nah, jadi daurah Sirah Nabawi itu saya saja sekarang pakai kitab Rohiqul Maktum, kitab yang sebenarnya tipis, dan sudah tipis saya ringkas lagi pula. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan Sirah Nabawi yang jauh lebih utuh, ada Sirah Ibnu Hisham, ada Sirah yang lainnya juga, dan bahkan ada ini kitab Al-Bidayah wa Nihayah saja juga, setahu saya memuat Sirah Nabawi itu cukup panjang, sehingga teman-teman pastinya kalau menikmati kitab yang lebih utuh tersebut, maka jauh lebih detail dari sekarang. Ya, mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu kita bersalawat kepada Nabi kita dengan salawat yang Rasulullah ajarkan pada kita, yaitu salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.